Muhammad bin Wasi' rahimahullah ma'a Yazid bin Mulhab di Khurasan ghazayan fasta'dzanahu lil hajj fa'adzana lahu ghaziyan fasta'dzanahu lil hajj fa'adzana lahu faqala lahu nakfuru laka qala ta'muru bihi lil jayshi kullihim ya badal qala la hajata li bih. Dari Ibnu Saudab dia berkata, dahulu Muhammad bin Wasi' rahimahullah bersama Yazid bin Muhallab pergi ke Khurasan, diutus bersama di Khurasan, diutus ke Khurasan. Maka dia bukan diutus, berada di Khurasan untuk berperang. Maka dia meminta izin kepadanya untuk pergi haji. Maka diizinkan baginya. Maka dia berkata kepadanya, kami memerintahkan untukmu. Qala, dia berkata, kamu memerintahkan dengannya untuk jaish seluruhnya, untuk tentara seluruhnya. Untuk tentara seluruhnya. Qala la, tidak. Qala la hajata li bih. Dia berkata, tidak ada keinginan bagiku, tidak ada kepentingan bagiku padanya. Nah, ini menunjukkan sikap para salaf terhadap para pemimpin. Pemimpin tidak harus pada tingkatan khalifah, juga pada tingkatan amir di dalam peperangan pun dianggap sebagai pemimpin. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, beliau berkata, akhraja Muawiyatu ghanaima Kibris ila Tursus min sahil Hims, bahwa Muawiyah mengeluarkan ghanimah Siprus. Kibris ini bisa dimaknai Siprus, ke Tursus dari pantai atau tepian Hims, dari pinggiran Hims. Pinggiran artinya dari Himsun. Hims itu ada satu daerah pinggirannya, nah itu. Summa ja'alaha hunaka, kemudian barang rampasan perang itu, barang perampasan yang diperoleh dari Siprus tadi, Gibrus tadi, disimpan di sebuah gereja. Yang gereja itu kemudian disebut dengan gereja Muawiyah. Kemudian faqama finnas, lalu beliau berpidato di hadapan orang. Inni qasimun ghanaimakum ala salasati ashum. Aku akan membagi harta rampasan perang kalian ini menjadi 3 bagian. Sahmun lakum, wa sahmun lis-sufun, wa sahmun lil-qibti. Sepertiganya untuk kalian, sepertiganya untuk kapal, mungkin maksudnya awak kapal, atau maksudnya kapal sendiri tapi untuk peralatannya wallahu taala alam. Wasahmun lil qibti, dan sepertiganya para guide atau para tenaga dari Qibti, dari Mesir. Beliau memberikan alasan Muawiyah, fa innahu lam yakun lakum quwwatun ala aduwil bahri illa bis-sufuni wal qibti. Karena sungguhnya kalian tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi musuh di laut kecuali dengan adanya kapal, yaitu awak kapal, dan juga al-qibti, yaitu para pekerja sewaan dari Mesir. Faqama Abu Dar radhiyallahu anhu, sikap Abu Dar radhiyallahu anhu melihat cara pembagian Muawiyah yang tidak tepat ini, maka beliau bangun. Bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alla ta'khudhani fillahi laumatu laim. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baiat itu adalah agar aku tidak boleh takut terhadap celaan orang yang mencela di dalam agama Allah.
Fa'ilnya ta'khudani ini adalah laumatul laim, celaan orang yang mencela. Maknanya aku telah berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak takut terhadap celaan orang yang mencelaku di dalam menyampaikan kebenaran agama Allah atau di dalam hak Allah. Atuksimu ya Muawiyah tulis sufuni sahman wa innama hiya fai'una. Wahai Muawiyah, apakah engkau hendak membagi harta rampasan perang, memberikan bagian sepertiganya kepada as-sufun, kepada kapal-kapal itu atau awak-awak kapal? Wa innama hiya fai'una. Padahal awak kapal ini adalah juga harta rampasan perang kita. Artinya dikuasai oleh Muawiyah. Wa tuksimu lil qibti sahman, kemudian engkau juga akan memberikan bagian bagi para pekerja dari bangsa Qibti, bangsa Mesir. Satu bagian juga, artinya sepertiganya. Wa innamahum ujarauna, mereka ini adalah orang sewaan kita. Orang sewaan kita, mereka dibayar. Artinya sudah ada bayaran untuk mereka. Faqassamaha Muawiyatu ala qauli Abi Dzar. Maka di sini sikap dari arif dan bijaksananya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu begitu diingatkan oleh Abu Dzar yang memberikan penjelasan tentang hukum di dalam pembagian harta rampasan perang, maka ditunaikan oleh Muawiyah. Faqassamaha Muawiyah, maka Muawiyah membagikan al-ghanaim, ghanaim jamak dari ghanimah, yaitu harta rampasan perang, sesuai dengan perkataan Abu Dzar. Di sini ada pelajaran penting. Yang pertama, ketika pemimpin memiliki pandangan yang keliru, maka kita bisa tahu bagaimana para sahabat, mereka tidak tinggal diam, tapi tidak dengan cara yang kasar, dengan cara yang bijak, yaitu dengan mengatakan, sungguh aku telah berbaiat kepada Rasul SAW untuk tidak dikalahkan oleh atau tidak takut terhadap celaan si pencela, celaan orang yang hendak mencela di dalam menyampaikan kebenaran agama Allah Azza wa Jalla. Beliau memberikan pembuka bahwa apa yang akan aku katakan adalah sesuatu yang aku dulu telah berbaiat kepada Nabi, bahwa ketika ada sesuatu yang harus diluruskan di dalam agama Allah, maka saya telah berbaiat kepada Nabi untuk tidak takut dicela. Hey, kau bicara apa di hadapan khalifah, di hadapan Amirul Mukminin? Mengapa kau berani bersikap? Nah, ini sudah diawali dengan perkataan ini. Bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla ta'khudani fillahi laumatul laim. Aku telah berbaiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak dikalahkan oleh celaan orang yang mencelaku di dalam mengatakan kebenaran pada agama Allah atau hak Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebangsa kita ketika kita hendak menyampaikan sesuatu yang mungkin di masyarakat itu sudah menjadi lumrah. Ketika kita mengetahui hal yang batil ini, ketika ini seperti juga dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seingat saya, tapi saya lupa sumbernya. Beliau mengatakan, kalau nggak salah di dalam Riyadhus Shalihin, atau kalau enggak Arba'in Nawawi, saya lupa. Beliau mengatakan ketika hendak menyampaikan kebenaran atau di dalam al-tekarnya, sungguh berat bagi saya untuk mengatakan hal ini. Akan tetapi saya dihadapkan pada dua pilihan. Aku menyampaikan kepada kalian hal yang tidak akan kalian sukai, namun aku selamat dari ancaman Allah. Atau aku akan mengatakan sesuatu yang kalian sukai, namun aku akan diancam dengan Allah, diancam dengan siksa dari Allah karena menyembunyikan kebenaran. Dan aku lebih memilih mendapatkan ridho Allah daripada mendapatkan ridho kalian. Baru kemudian beliau sampaikan apa yang hendak beliau sampaikan. Ini satu pembuka yang sangat halus, lembut di dalam menyampaikan kebenaran. Artinya bahwa kita mengatakan ini bukan hawa nafsu kita, bukan karena ingin mengkritik, menjatuhkan seseorang, namun ingin mengatakan ini karena satu kewajiban yang harus saya sampaikan, harus kita sampaikan.
Adakah seseorang itu menerima atau tidak, itu sudah bukan kewajiban kita. Kita hanya dibebani wajiban untuk menyampaikan sesuatu yang hak. Dan ini pula yang dikatakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, mengatakan kepada Muawiyah sang khalifah, sang Amirul Mukminin, dengan bahasa yang lembut, aku sudah berbaiat kepada Nabi untuk tidak segan-segan atau untuk tidak takut dengan celaan-celaan orang yang mencela dalam hal menyampaikan kebenaran agama Allah. Baru kemudian beliau mengatakan, wahai Muawiyah, apakah engkau hendak membagi antara rampasan perang ini dengan memberikan bagian kepada kapal-kapal atau awak-awak kapal yang ikut berperang bersama kita, padahal mereka itu juga adalah tawanan kita, mereka itu juga adalah fight kita, harta rampasan perang kita pula. Dan apakah engkau juga hendak membagikan bagian untuk Kipti, untuk para pekerja, para sewaan dari bangsa Mesir, padahal mereka itu juga ujarauna, mereka adalah orang-orang sewaan kita, mereka sudah kita bayar. Maknanya bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki hak dalam harta rampasan perang ini. Mereka, kapal-kapal yang kita gunakan itu kapal-kapal hasil rampasan perang yang artinya kita menguasainya, dan mereka tidak ada hak, baik awak kapalnya, pemilik kapalnya sudah menjadi di tangan kaum muslimin. Demikian pula kaum Kipti mereka kita sudah membayarnya, sehingga tidak ada hak bagi mereka karena mereka tidak ikut dalam berperang, tapi mereka hanya di dalam membantu kita, menunjukkan jalan. Mereka ini membawakan barang-barang, tetapi bahwa kewajibannya adalah yang ikut berperang, sedangkan kapal hanya digunakan sebagai sarana. Maka di sini kemudian Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, disinilah orang yang mencela sahabat Nabi keliru. Muawiyah dengan mengatakan demikian-demikian ini batil. Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi yang mulia, yang beliau ahli di dalam peperangan dan strategi, dan beliau seorang pemimpin yang hebat dan seorang yang alim. Dan lihat bagaimana kebijaksanaan beliau ketika diingatkan oleh sahabat Nabi Abu Dzar, sahabat Nabi yang lain, dan beliau juga seorang sahabat. Beliau langsung membagikan harta rampasan perang atau ghanimah itu sesuai dengan apa yang disarankan oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Jadi kita tidak boleh Ahlussunnah wal Jamaah mencela dan bahkan memberikan isyarat bahwa orang yang mencela sahabat Nabi telah terkena benih-benih kemunafikan. Karena hanya orang-orang munafik yang mereka mencela para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan keridhoannya diberikan keridhoan Allah kepada mereka dalam firman-Nya. Di sini kita tahu bahwa tidak ada basa-basi. Min dunil adamul mudahana itu nggak ada basa-basi. Itu lebih tepatnya adamul mujamalah. Nggak basa-basi. Kalau ini yang hak harus sampaikan. Dan ini di zaman ini sangat berat dan sangat sulit. Justru kadang-kadang seorang tidak menyampaikan kebenaran harus menunggu situasi yang baik. Ini sebenarnya salah. Menyampaikan kebenaran ketika kebatilan itu muncul, tapi dengan cara yang hikmah. Seperti tadi yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, atau yang dilakukan oleh Abu Dzar, bahwa ini kewajibanku untuk menyampaikan kebenaran dalam hal ini, dan aku tidak takut dengan celaan orang yang mencela ketika aku mengetahui sesuatu itu batil dan aku mengetahui kebenaran padanya, semacam itu. Kemudian dari Suwaid Al-Kalbi, bahwa Zur ibnu Hubaish radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menulis surat kepada Abdul Malik. Ini seorang sahabat Nabi menulis surat kepada Abdul Malik bin Marwan. Dalam surat ini beliau menasihati, ya'iduhu wa kana fi akhiri, dan di akhir surat itu beliau mencantumkan kalimat yang sangat menyentuh sekali bagi Abdul Malik bin Marwan sampai membuat beliau menangis. Wala yut'imuka ya amiral mu'minin fi turil hayati ma yadhhar min sihatika. Jangan sampai wahai amirul mu'minin, sepanjang hidupmu engkau hanya diberi makan dari hal-hal yang dapat menyehatkanmu. Ma yadhhar bi sihatika, yang dapat menyehatkanmu. Fa anta a'lamu bi nafsik, sungguhnya engkau lebih tahu tentang dirimu sendiri. Artinya jangan makan foya-foya terus, senang-senang terus, nikmat-nikmat terus.
Wadhkur ma takallama bihil awwalun, ingatlah terhadap apa yang dikatakan oleh orang-orang terdahulu, generasi pertama, orang-orang generasi pertama atau orang-orang terdahulu. Idar rijalu wulidat auladua, apabila orang-orang laki itu telah dilahirkan anak-anaknya. Wabaliyat min kibari ajsadiha, dan jasadnya sudah semakin rapuh karena usia tua. Baliyat ajsadua, hancur, rapuh. Min kibarin, karena sudah tua. Min di sini min li bukan sebagian tapi lil'illah, min li ta'lil, min kibari. Wa baliyat min kibarin ajsaduha, dan jasadnya sudah semakin rapuh karena tua. Wa ju'ilat asqamuha ta'taduha, sehingga penyakit-penyakitnya datang silih berganti, sudah menjadi biasa. Ya, orang kalau sudah tua dikit-dikit boyoke pegel, dodone sesek, wetenge lara, pokoknya semua. Dan itu pertanda bahwa kita semakin dekat dengan ajal kita. Maka jangan kamu bersenang-senang terus diberi hal-hal yang membuat dirimu sehat tapi lupa akhiratmu. Anta a'lamu binafsika, engkau lebih tahu terhadap dirimu sendiri. Artinya engkau yang akan mempertanggungjawabkan amalanmu dan perbuatanmu di hadapan Allah. Tilka zuru, itulah masa ketika tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman qaddana hasaduha, sudah sangat dekat masa panennya, masa dituainya. Ya Allah ya Rabb. Bahasanya, nasihatnya dengan bahasa syair. Apabila laki-laki telah dilahirkan anak-anaknya, artinya dia sudah menjadi bapak, sudah menjadi kakek. Wabaliyat min kibarin ajsaduha, badannya sudah semakin rapuh, makin rusak karena tua. Wajuilat asqamuha ta'taduha, ta'tad itu menjadi kebiasaan, dan penyakitnya datang menjadi kebiasaan silih berganti, terus datang ini sakit ini, besok sakit ini sampai mungkin tidak pernah libur ke dokternya setiap minggu karena penyakit ini dan penyakit ini. Ya Allah ya Rabb. Tilka zuru, artinya bahwa itu sudah ada tanda-tanda seperti tanaman qaddana hasaduha, yang masa dituainya sudah dekat, masa dipetiknya sudah dekat. Artinya ya Allah, nyawa kita segera akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu bergelimang dalam foya-foya kesenangan dan lupa terhadap hak-hak dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika Abdul Malik membaca surat ini, maka menangis tersungguh-sungguh, hatta balla tarfu thawbi, sampai bisa dibaca balla tarfu thawbihi, artinya dia fa'ilnya, sehingga ujung pakaiannya sampai basah. Balla itu sampai basah ujung pakaiannya. Artinya apa? Ini air mata mengguyur ke badannya dan sampai membasahi ujung pakaiannya. Kalau posisinya duduk, maka itu akan mengucur gitu. Ini tangisan, bukan tangisan hanya yang mengalir di pipi, tapi ini membasahi. Karena disitulah mereka yang faham bahasa dan menghayati kata-kata mutiara dari orang-orang salaf seperti sahabat Nabi Zur bin Hubaish radhiyallahu taala anhu. Maka di sini akan merasakan betapa nasihat ini menghujam ke hati. Oleh karena itu beliau kemudian mengatakan apa? Summa qala sadaqa Zurrun, sungguh benar apa yang dikatakan oleh Zur. Lau kataba ilaina bi ghairi hadza kana arfaq, seandainya ia menuliskan yang selain ini maka mungkin akan lebih lembut. Nggak tahu arfaq di sini lebih lembut, artinya mungkin tidak menakut-nakuti, mungkin itu lebih lembut lagi, lebih memberikan sentuhan lagi. Di sini bukan berarti yakni Abdul Malik bin Marwan marah, akan tetapi beliau betul-betul terpukul hatinya sebagai sebuah nasihat dan bukan sesuatu yang
ini surat, dan Zur bin Hubaisy-nya tidak ada di tempat itu karena beliau menulis surat, dan surat ini dibaca oleh Abdul Malik bin Marwan rahimahullah. Di sini juga menunjukkan bahwa para penguasa, para salafus saleh dahulu ketika melihat para penguasa melakukan hal-hal yang tidak lazim atau lalai dari kewajiban-kewajibannya sehingga melalaikan rakyatnya atau melalaikan agamanya, maka mereka menegur tanpa basa-basi, tapi dengan bahasa yang indah tadi, dengan bahasa yang hikmah, yang hakim, sehingga hal itu bisa membuat kesadaran buat mereka, dan bukan tujuannya untuk menjatuhkan, menjelekkan, tidak, tapi untuk menyadarkan. Dan ini riwayat semacam ini sangat banyak sekali. Wah, insya Allah mungkin masih akan kita temui dalam lembaran-lembaran berikut. Kita akan lanjutkan pada poin berikutnya insya Allah ba'da adzanil isya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din azan ya Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Zur bin Hubaisy ini beliau bukan sahabat Nabi, lebih tepatnya tabi'in, dari kibarut tabi'in. Beliau hidup mengalami masa jahiliyah, namun beliau tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau beriman pada masa itu, masa Nabi, tetapi tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Beliau namanya Zur ibnu Hubaisy.
Ibnu Hubasyah Ibn Aus Al-Jahili, seorang imam dan teladan. Beliau ahli baca dari Kufah bersama dengan Sulami, dan beliau dijuluki pula dijuluki dengan Abu Metraf. Beliau mengalami masa-masa jahiliyah, adraka ayyamal jahiliyah. Beliau meriwayatkan hadis dari Umar ibn Khattab, dari Ubay bin Ka'ab, dari Utsman, dari Ali, dari Abdullah, dari Ammar, dari Al-Abbas, dari Abdurrahman bin Auf, dari Hudzaifah ibn Yaman, dari Safwan bin Asal. Dan beliau juga telah membacakan Quran di hadapan Abdullah bin Mas'ud dan Ali. Dan beliau ini dikenal dengan qiraahnya serta bahasanya, sampai Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau ini dipandang paling ahli dalam bahasa Arab. Abdullah ibnu Mas'ud sampai menanyakan tentang bahasa Arab kepada Zur bin Hubais ini. Ini keutamaannya. Dan beliau mendatangi para sahabat Nabi dari jauh. Beliau datang hanya untuk menemui para sahabat Nabi yang mulia, menanyakan satu persatu tentang mereka dan tentang ketika mereka bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai disisahkan di sini dari Zur, dari Asim, dari Zur. Beliau berkata, aku diutus ke Madinah pada masa Khalifah Utsman, dan tidak ada yang mendorongku untuk melakukan itu kecuali karena keinginanku untuk berjumpa dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka aku berjumpa Safwan bin Asal, lalu aku bertanya kepadanya, apakah engkau pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab ya. Dan Safwan bin Asal mengatakan, dan aku telah berperang bersama Nabi sebanyak 12 kali peperangan. Ini salah satu contoh. Dan demikian itulah Zur bin Hubais. Beliau sangat soleh dan seorang imam. Dan inilah yang di sini disebutkan di akhir sirahnya, bahwa Zur pernah menulis sebuah surat kepada Abdul Malik bin Marwan yang isinya memberi nasihat kepada Abdul Malik, yaitu yang kita baca tadi di atas. Kemudian riwayat berikutnya dari Ibnu Syaudat, beliau berkata, karena Muhammad bin Wasi' rahimahullah, pernah Muhammad bin Wasi' rahimahullah bersama Yazid bin Muhallab, yaitu ketika itu berada di Khurasan untuk berperang, ghazian ay lil ghazwah, untuk berperang. Fasta'dzanahu lil hajj, kemudian Muhammad bin Wasi' ini minta izin kepada Yazid bin Muhallab untuk menunaikan ibadah haji, dan diizinkan. Faqala lahu, lalu berkatalah siapa namanya, Muhammad bin Wasi' atau Yazid ini, na'murulaka, apakah na'murulaka, kami memerintahkan kepadamu, qala ta'muru bihi lil jaysh kullihim. Maka beliau mengatakan, tidak, kamu menyuruh untuk melakukan hal itu kepada seluruh tentara. Qala la, kata beliau, tidak. Qala la hajata li bihi. Ini mungkin dalam tadi izin. Fasta'dzanahu lil haji fa'adina lahu faqala lahu. Jadi Muhammad bin Wasi' ini minta izin untuk menunaikan ibadah haji kepada Yazid bin Muhallab. Maka Yazid bin Muhallab ini menyampaikan kepada Muhammad bin Wasi', na'murulaka, ya, kami memerintahkan kamu untuk berhaji. Kemudian beliau Muhammad bin Wasi' mengatakan, ta'muru bilil jaysh kullihim, enggak, kamu suruhlah semuanya untuk haji, semua tentara untuk haji. Kata Yazid bin Muhallab, tidak. Maka kalau begitu, berkata Muhammad bin Wasi', la hajata li bihi, kalau gitu saya tidak perlu haji. Artinya beliau tidak mau kalau hanya haji sendiri. Beliau minta izin untuk melaksanakan ibadah haji bersama dengan tentara semuanya, yang saat itu tentara dipimpin oleh Yazid bin Muhallab. Di sini artinya sikap tegas dari para salafus saleh terhadap para pemimpin. Ketika pemimpin mengizinkan untuk dirinya, dan beliau menginginkan itu bisa dilakukan untuk semua tentara, namun pemimpin tidak mengizinkan, maka karena ini pemimpin
yang tidak mengizinkan dan dia masih berada di bawah pimpinannya, maka beliau tidak mau berhaji sendirian. Maka beliau mengurungkan niatnya. La hajata li bihi. Saya kalau begitu tidak perlu menaikkan ibadah haji. Naam, man yaqra ba'dahu. Ini satu aja, yang satunya panjang sekali. Aniktina nusa hatta nusa ilaka falan akuna fa in kana laka hajatun fa ablighna fatasadda lahu laqad izdatta alaina karamatan. Ya. Abdurrahman bin Khalid ya. Yang isinya utusan itu aniktina, isi pesannya aniktina iktina, datanglah kepada kami sehingga kami bisa menanyaimu. Nusail itu nas'al, tapi banyak bertanya, artinya nusail. Dan engkau bisa berbicara kepada kami. Para ulama falan akuna bi awal man fa'ala dzalika, maka sekali-kali aku tidak mau menjadi orang pertama Tasodda itu tasodda lahu Abdurrahman, menyambutnya, menerimanya. Engkau dengan hal ini menambahkan kemuliaan kepada kami dengan hal ini. Ini sangat bagus sekali. Zaid bin Aslam, beliau berkata, kuntu ma'a Abi Hazim rahimahullah fi Saifah. Aku pernah
sedang bersama dengan Abu Hazim, seorang ulama. Ini di masa salaf atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Saat itu di Soifah. Fa ursila Abdurrahman bin Khalid ila Abi Hazim, dan diutuslah Abdurrahman bin Khalid kepada Abu Hazim. Atau fa'arsala Abdurrahman bin Khalid ila Abi Hazim, yakni Abdurrahman bin Khalid pemimpin di situ, entah gubernurnya, beliau mengutus seseorang kepada Abu Hazim menyampaikan yang pesannya, isi pesannya kepada Abu Hazim yaitu apa? Anitina hatta nusailaka wa tuhadditsana. Datanglah engkau kepada kami sehingga kami bisa menanyakan berbagai hal kepadamu, dan engkau pun bisa berbicara kepada kami. Faqala Abu Hazim, maka Abu Hazim berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Ma'adallah artinya a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Adraktu ahlal ilmi, aku telah bertemu dengan para ulama, yaitu di kalangan para tabi'in atau para sahabat. La yahmiluna din ila ahli dunya, mereka tidak membawa perkara agama kepada penghuni dunia. Mereka tidak membawa agama kepada penduduk dunia. Ila ahli dunia artinya kepada orang-orang yang condong kepada dunia, orang-orang yang sibuk dengan dunia. Itu mereka para ulama, mereka tidak membawa, tidak menyeretkan agama kepada ahli dunia. Artinya tidak menjual agama kepada orang-orang yang memiliki dunia. Falan aku nabi awal min man fa'ala dzalik, dan aku tidak akan mau menjadi orang yang pertama kali melakukan hal itu. Fa in kana laka hajatun fa abligna, kalau engkau memiliki suatu keperluan terhadap diriku maka sampaikanlah. Nah, ini sikap yang tegas dari para salaf terhadap para pemimpin yang ada pada saat itu. Abdurrahman bin Khalid di sini telah mengutus surat, tapi jawaban beliau kepada utusannya itu yaitu bahwa aku telah menemui para ulama, mereka tidak menjual agamanya kepada dunia, kepada pemilik dunia. Maksudnya la yahmiluna din ila ahli dunia, tidak menggunakan agama untuk mendapatkan kepentingan duniawi dari pemilik dunia, dari penguasa-penguasa dunia. Dan aku tidak mau menjadi orang yang pertama kali melakukan hal itu, yaitu membawa urusan agamaku, sehingga nanti artinya aku menjual agamaku hanya untuk kepentingan dunia. Beliau diundang, dan diundang kalau datang ke sana maka akan biasanya nanti diajak bicara segala macam, nanti pulang kasih uang, kasih hadiah dan sebagainya. Dan ini beliau tidak mau menjadikan agama sebagai bahan untuk memperkaya dirinya. Maka beliau berpesan apa? Fa in kana laka hajah fa abligna, kalau memang ada hal yang perlu ditanyakan sampaikan kepada kami, biar nanti kami jawab. Maka fatasaddallahu Abdurrahman, maka Abdurrahman pun artinya menyambut Abu Hazim, wa sa'ala minhu, dan menanyakan berbagai macam persoalan agama kepada beliau, sampai akhirnya berkatalah Abdurrahman bin Khalid kepada Abu Hazim, laqad izdatta alaina bihadza karamatan, sungguh artinya engkau telah menambahkan kemuliaan bagi kami dengan apa yang kau berikan ini, yaitu dengan ilmu tentang agama tadi yang bukan kepentingannya duniawi. Di sini artinya beliau menegaskan bahwa tidak ada kepentingan bagi beliau terhadap dunia, dan beliau tidak ingin, kalau memang ada hajat, hal-hal yang terkait dengan masalah agama yang ingin ditanyakan, maka beliau bersedia untuk menjawabnya, hanya itu dan tidak lebih. Ini berikutnya ada kisah yang panjang, makanya saya cukupkan sampai di sini. Wa insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan mendatang biidnillahi taala. Hadza naktafi wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.